Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi visi guru penggerak Eko Rujiono Angkatan 10 SD Negeri 2 Kalangusari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Senin 10 Juni 2024. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan pengajar praktik kepada Bapak Heri Yulianto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Pak Haji, kepada Bapak Ibu Guru SD 2 Kalangusari yang saya hormati, dan juga kepada khususnya Pak Eko dari CGP Angkatan 10 yang saya hormati. Sebelumnya mohon izin untuk mengaturkan rasa syukur kepada Sang Guru Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini kami masih diparingi kita kenikmatan yang bernikmat kesehatan, sehingga beliau Pak Eko, Pak Tuti, Bapak Ibu sekalian lebih sehat serta keluarga, khususnya untuk membersamai Pak Eko dalam kegiatan pendampingan individu dua ini, yang khususnya di event ini adalah untuk memandu, untuk fasilitasi kaitannya diskusi visi dan gagasan perubahan sekolah Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa nanti Pak Eko itu untuk coba melakukan simulasi kaitannya dengan diskusi kaitannya visi Pak Eko nanti, dan saya di sini nanti hanya sebagai mengamati atau mengobservasi. Di semua nanti waktu tempat itu milik Pak Eko, dan saya hanya nanti memberi penguatan saja. Ini adalah bagian dari tugas kegiatan Pak Eko. Saya bilang bagian karena ini harus dilaksanakan, yaitu di video, di foto, nanti diunggah di LMS sebagai bukti bahwa Pak Eko dan melaksanakan praktek fasilitasi diskusi. Diskusi ini nanti Bapak Ibu untuk menggali mungkin kaitannya apa yang ada di sini, mungkin kita sebenarnya sudah buat formatnya, itu bisa digali dengan nanti mengambil kalimat rumpang ya Bapak Ibu. Kalimat rumpang itu kalimat yang kosong, belum punya arti atau kalau bahasa sederhananya adalah kalimat yang dibuang sisi tengah dan sisi akhirnya, dibuang pertanyaan tapi kalimat yang dibuang sisi tengah dan sisi akhir, sehingga belum punya makna. Dan tujuan nanti Bapak Ibu diskusi itu untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut biar punya makna. Nah itu nanti jadi bahan diskusi dan dirumuskan dan bisa diarahkan jadi prakasa perubahan dalam visi itu Pak Ibu. Jadi karena ini sudah siap, saya tidak terlalu panjang, nanti mungkin di penguatannya mungkin saya sampaikan saja dia bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Heri Santoso, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Heri selaku pendamping fasilitas CGP Guru Penggerak, dan yang saya banggakan seluruh guru se-SD Kalangusari 2, terutama untuk Mas Eko yang pada hari ini menjadi model co-pilot bagi Bapak Ibu guru yang lain. Harapan saya juga nanti akan lahir atau muncul Bapak Ibu guru yang lain mengikuti jejak Mas Eko, yaitu sebagai guru penggerak.
Itu harapan kami. Karena melalui itu kita akan menambah banyak wawasan, informasi maupun aksi nyata. Intinya di aksi nyata. Untuk itu kepada Pak Edi mohon nggak usah segan-segan dalam pendampingan dan memberikan informasi bagi kami selaku fasilitas di sekolah, sehingga apa yang sedang dan akan dijalani Pak Eko selaku calon guru penggerak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, tidak lepas dari dukungan sekolah maupun guru yang lain. Begitu Pak Edi ya. Sehingga nanti kepada Pak Edi bisa juga menularkan beberapa ilmu pengetahuan pada kami yang ada di sekolah, sehingga tidak hanya Mas Eko saja, namun kami semua merasakan dampak dari kegiatan yang hari ini kita kerjakan, sehingga kami juga akan semakin hari semakin melengkapi fasilitas-fasilitas apa untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Karena sarana prasarana itu menurut saya itu satu bagian dari yang namanya kesejahteraan. Jadi yang namanya kesejahteraan itu tidak hanya berwujud materi, namun segala kebijakan, segala kemudahan, segala fasilitas yang dibutuhkan itu juga kesejahteraan. Begitu. Jadi bisa dirasakan bersama. Untuk hari ini juga akan menyampaikan Pak Eko itu tentang visi guru penggerak, begitu deh. Visi yang cita-cita yang mau dicapai, begitu. Jadi harapan saya juga semua guru mesti ya punya cita-cita yang sama. Yaitu apa? Karena dari cita-cita yang sama itu utamanya karena kita di sini itu bekerja, otomatis ya cita-cita untuk memberikan yang terbaik bagi sekolah maupun warga sekolah, kan begitu. Sehingga semua guru harus mempunyai cita-cita dan nanti dirangkum dari segala cita-cita itu yang mana yang mampu diwujudkan dulu. Itu nanti masuk dalam visi sekolah, kan begitu. Dan untuk itu akan lebih jelas lagi nanti Pak Eko selaku awal membuka lembaran-lembaran yang sudah lama usang ini disegarkan lagi. Yo sing cetha Mas Eko ben maca-maca yo ben ngerti visi ini, visi ya. Sehingga pada kegiatan hari ini banyak manfaat. Sekali lagi kepada Mas Eko nggak usah segan-segan menyampaikan kepada kami selaku yang ada di sekolah untuk mendukung aktivitas maupun sarana prasarana yang dibutuhkan agar kualitas penggerak penjenengan yang baik gitu. Jadi dapat nularke ya bagus gitu ya. Aku sangat bahwa itu maju-maju bisa. Mati kalau mundur ya mana terang ya. Itu sekali lagi selamat kepada Mas Eko yang sudah mencapai tahap aksi nyata ini ya. Dan Bapak Ibu guru yang lain, apa yang dilakukan Pak Eko tidak lepas dengan besok tinggal nunggu giliran kapan gitu. Jenengan pun akan mendapat kesempatan yang sama seperti Pak Eko. Untuk itu jenengan saya mohon untuk mengikuti dengan baik, sehingga besok jikalau berkesempatan sama seperti Pak Eko jauh lebih bagus lagi dan melangkah kita, begitu ya. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu diskusi visi guru penggerak. Kepada Bapak Eko Pujiono disilakan.
terima kasih kepada Bapak Hadi Santoso dan Bapak Eri Wiyanto sudah memberikan kesempatan saya untuk melakukan kegiatan pada siang hari ini, yaitu diskusi visi guru penggerak oleh saya sendiri, Eko Bujiono, angkatan 10 SD 2 Kalangbesari, Kabupaten Grobogan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul bertatap muka dalam kegiatan visi guru penggerak. Sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu bersama penyakit yang kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru semuanya, dalam kegiatan diskusi ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami tahapan-tahapan dalam penyusunan visi. Bapak Ibu semuanya, sebelum ke diskusi saya mau menyampaikan dulu sedikit paparan dalam penyusunan visi sekolah atau visi kelas. Bapak Ibu semuanya, dikala panjenengan mungkin istirahat atau mungkin lagi melihat anak bermain dan sebagainya, dikala anak-anak dalam melakukan pembelajaran, setelah itu di dalam benak panjenengan pastinya punya anak-anak. Melihat situasi kondisi di sekolah, pastinya punya anak-anak. Walaupun anak-anak itu bisa belum tercurahkan. Dan di sini dalam visi, timbulnya visi sekolah yang pertama pastinya adalah sebuah angan-angan berupa kalimat rumpang yang nantinya akan menjadi acuan bagi panjenengan untuk menggali semua potensi aset yang dimiliki oleh sekolah dan bagaimana nanti mengimplementasikannya sebuah visi dan untuk dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pembelajaran di lingkungan sekolah yang sehat dan nyaman. Oke. Kalimat rumpang yang pertama, Bapak Ibu, adalah kita selaku pendidik pastinya memimpikan murid yang bagaimana, yang panjenengan ajar nantinya, yang panjenengan tuntun nantinya seperti apa. Pastinya Bapak Ibu guru punya anak-anak. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Apakah sebuah subjek atau objek yang perlu diapakan? Berikutnya kalimat rumpang yang berikutnya, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Apakah mengutamakan hasil? Apakah mengutamakan proses? Atau bagaimana? Kalimat rumpang yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul maksudnya ini, murid adalah sebuah potensi yang harus digali. Gambarannya seperti itu. Yang kelima, kita itu semua yang ada di sekolah sebagai warga sekolah ini yakin untuk apa? Dilanjut, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak-anak itu nantinya akan berjuang. Aziz menurut. Nah,
dalam mengimplementasikan visi dari anak-anak tersebut nantinya harus ada tahapan yang namanya Bagja. Bagja itu adalah bagian dari paradigma inquiry apresiasi. Atau itu perhatikan, sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan Bagja. Jadi dalam penyusunan ini nanti ada kolaborasi kerjasama semua warga sekolah, baik murid, bapak ibu guru maupun orang tua wali murid. Ini yang namanya kolaborasi. Lanjut, Pak. Setelah mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah, perlu diperhatikan bahwa apa yang dimiliki oleh lingkungan sekolah, baik berupa benda maupun makhluk hidup, adalah sebuah potensi. Ya, sebuah potensi, bukan sebuah kelemahan. Jadi semua murid peserta didik yang ada adalah sebuah potensi. Jangan Bapak Ibu menganggap apa yang dimiliki oleh peserta didik adalah kelemahan. Contoh tingkat belajarnya ada yang kurang lancar, menulis kurang lancar, itu adalah bukan kelemahan, tetapi kelebihan yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Dan tahapan Bagja sendiri yang pertama adalah B Yoboto. Buat pertanyaan utama sebagai penentu arah perubahan. Panjenengan disuruh membuat kalimat utama dari angan-angan tadi, dari kalimat rumpang yang terbayang di benak panjenengan ini nanti akan dituangkan dalam sebuah kalimat utama yang nantinya menjadi rujukan untuk langkah berikutnya. Sekarang yang A, apa itu A? Ambil pertanyaan atau pengalaman. Yang ketiga, gali mimpi. Gali mimpi ini tadi jadi aset yang dimiliki atau semua hal yang dimiliki oleh sekolah ini nanti akan kita gali. Bagaimana nanti untuk menyusun sebuah visi sekolah atau visi kelas. Yang keempat, jabarkan rencana. Ya. Dari kemampuan yang kita sudah kita gali tadi, baru dijabarkan sebuah rencana yang mau dilakukan. Pendidik aku kudu piye tadi setelah seperti itu. Hanya bocah ngono, terus di sekolah sana ada pohon yang rindang, atau di sisi kiri ada tempat sampah yang bagus, kotak yang indah, itu kita manfaatkan. Ini bagian dari gali mimpi untuk dijabarkan sebagai sebuah rencana. Dan terakhir adalah atur eksekusi. Ini langkah, ya, langkah yang diambil setelah panjenengan tadi melakukan tahapan-tahapan tersebut. Lanjut. Dan dari alur Bagja tersebut ada yang namanya tahapan rancangan tindakan. Ini berupa Bagja tadi. Lanjut Pak Sis. Visi sekolah kita, dari kurikulum Merdeka digabung dengan kurikulum KK 13 karena mohon maaf untuk
tahun ini kita baru mengenal kelas 1 dan kelas 4 untuk tahapan kurikulum merdeka, dan yang lain masih kurikulum 13. Visi yang kita canangkan kemarin sudah kita putuskan dan dituangkan dalam sebuah kurikulum yang berbunyi terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, terampil, dan berbudaya menuju profil pelajar Pancasila. Ini di sini sudah mencakup 2 hal, yaitu dari kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Karena apa? Di sini ada profil pelajar Pancasila. KK13 pun demikian sebenarnya. Karena apa? Tujuan pendidikan kita bangsa Indonesia sudah tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Lanjut, ini contoh prakasa perubahan yang saya gali dari guru penggerak, ya, menumbuh kembangkan peserta didik yang berbudi pekerti, sopan santun, mandiri, berwawasan kebinekaan. Nah, di sini saya intinya menekankan pada budaya dan perilaku peserta didik, baik kelas 1 sampai kelas 6 dan Bapak Ibu guru. Saya melihatnya kenapa? Indonesia terkenal dengan budaya timur. Unggah-ungguh toto kromo dengan globalisasi yang semakin maju, penggunaan bahasa asing, penerapan bahasa asing yang demikian pesatnya, akhirnya luntur bahasa ibu, bahasa Jawa yang kita miliki. Bapak Ibu besok berpilih setiap harinya, lanjutnya juga sudah merasakan baik di rumah maupun di sekolah, anak-anak ketemu Bapak Ibu guru tidak ada istilah monggo Pak, kulo riyin Pak, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Itu pun tidak salah, tapi nguri-nguri bahasa kebudayaan itu memang harapan kita semua, supaya apa yang kita lakukan nantinya menjadikan contoh bagi anak-anak. Kita sendiri di dalam ruang kantor pada saat istirahat penggunaan basa kromo pun jarang, lebih enak, lebih fleksibel menggunakan bahasa Indonesia. Padahal dari situlah nantinya kebiasaan itu tertular pada keluarga kita dan peserta didik. Nah, harapan inilah nantinya yang saya bawa untuk menggali visi pada saat nanti diskusi. Lanjut Pak Aziz. Sebelum langkah berikutnya, tadi sudah saya singgung bahwa untuk menggali semua potensi kita perlu tahu tahapan apa. Yang pertama adalah aset. Aset adalah kekuatan dan potensi yang dimiliki sekolah, peserta didik, guru, kepala sekolah, orang tua, murid, komite, pemangku kepentingan, dan satgas. Ini tadi kunci utamanya ada di sini. Kita punya angan-angan, tapi kalau tidak didukung dengan aset, pastinya akan bertepuk sebelah tangan. Yang kedua, tantangan, kurangnya kesadaran peserta didik terhadap unggah-ungguh dan sopan santun masih kurang. Pengetahuan peserta didik terhadap basa krama, terhadap guru dan orang tua. Aksi, mencari informasi entah dari rujukan di media massa atau kenyataan sehari-hari. Mungkin ada suatu lembaga yang sudah menerapkan ini bisa kita gali ataupun kita tiru. Berikutnya P, pembelajaran bermakna, menumbuhkan semangat melestarikan bahasa ibu di lingkungan sekolah.
melaksanakan pembelajaran yang sering menggunakan basa krama dan unggah-ungguh. Lanjut. Prakarsa tadi sudah, sekarang tahapan baca. Ini langkah-langkah dalam menyusun visi sebuah kelas atau sekolah. Tahapan yang pertama B tadi, buat pertanyaan utama dari kalimat umpan yang menggelitik panjenengan tadi dituangkan dalam tahapan baca. Contoh pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, mendiskusikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Ini satu kalimat yang nantinya dituangkan di situ. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk menumbuh kembangkan semangat penggunaan basa krama dan ungguh-ungguh di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah maupun di rumah? Ini pertanyaannya. Tindakannya, rencana tindakannya adalah mencari referensi sumber bacaan atau informasi sekolah yang sudah berhasil. Berikutnya, berkolaborasi dengan rekan guru untuk merancang sebuah gerakan. Kalau saya di sini adalah 2S 2O. Ya, artinya apa 2S itu? Sopan santun, 2O unggah ungguh. Begitu. Lanjut Pak Asis. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan yang mengemukakan kekuatan. Ya, dibuat dengan hati-hati. Dengan tahapan ambil pelajaran tadi. Pertanyaannya, adakah sekolah di sekitar lingkungan kita yang sudah pernah menggunakan basa krama atau unggah-ungguh, ataupun bagaimana merancang gerakan yang dapat menarik simpati peserta didik yang menggunakan basa krama maupun unggah-ungguh. Ini seperti caranya dari iklan kalau pembeli ben mau membeli ini. Tindakannya melakukan studi fisik ke sekolah yang mungkin sudah melaksanakan atau lingkungan di desa yang sudah melaksanakan seperti itu dan berjalan dengan baik. Lanjut, mengumpulkan informasi berdasarkan diskusi dan refleksi hasil visitasi. Lanjut, Pak Sis. Dari mimpi tadi terkait dengan aset yang kita miliki, yang dimiliki sekolah, yang termuat di dalam anak, guru, orang tua, pemangku kebijakan. Kita gali potensi-potensi apa yang pas sesuai dengan kondisi sekolah kita. Pertanyaannya, apa kebiasaan baru terhadap gerakan, kalau saya nih 2S 2O, sopan santun dan unggah-ungguh? Tindakannya apa? Kebiasaan yang dapat dilakukan antara lain sering menggunakan basa krama antar guru pada saat istirahat, mungkin pada saat rapat dalam komunitas, praktisi mungkin yang kemarin kita laksanakan walaupun tidak secara sistematik, kita sudah mulai berupaya untuk membuat komunitas praktisi di sekolah kita. Membiasakan peserta didik menyapa Bapak Ibu guru dengan basa krama. 3. Menunjuk saat berpapasan dengan Bapak Ibu. Nah, ini yang sering saya lihat. Kenapa saya menekankan itu? Kalau dulu kita masih kecil, ketemu orang tua,
baik yang kita kenal maupun tidak, pasti kalau lewat di depannya menunduk, amit Pak, amit Bu, amit Budi, sekarang sudah hilang. Nah, inilah motivasi saya untuk visi guru penggerak. Lanjut Pak Sis. Berikutnya jabarkan rencana. Di sini pertanyaannya di tahapan ini adalah diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan. Ini berarti adanya kolaborasi. Pertanyaannya, apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menumbuh kembangkan kesadaran dalam penggunaan basa krama dan undang-undang tadi? Tindakannya apa? Memberikan pendidikan dan penyadaran kepada peserta didik tentang kebinekaan berbahasa, bahwa bahasa yang sehari-hari kita gunakan adalah salah satu kebinekaan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini bisa berdiri karena adanya kebinekaan atau keragaman. Lanjut Pak Aziz. Dan terakhir adalah apel eksekusi. Nah, ini yang terakhir adalah apel eksekusi. Di apel eksekusi ini pertanyaannya adalah, pada tahapan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Tindakan di tahapan ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan. Pertanyaannya, siapa yang akan mengarahkan dan menentukan dalam kegiatan? Ya, ini pertanyaannya. Kalau saya tadi 2S2 U apa guru kelas mentok, apa hanya kepala sekolah, apakah nanti terlibat ini nanti yang menjadi pembicaraan. Kapan pelaksanaan gerakan 2S 2U di sekolah? Setelah jadi visi dimulai kapan itu nantinya? Ya. Apa indikator keberhasilan gerakan? Kalau sudah dilaksanakan, indikator itu apa yang sukses? Ini nanti. Dan tindakannya adalah bersama guru, kepala sekolah atau warga sekolah, melakukan evaluasi, monitoring dalam upaya menumbuh kembangkan semangat gotong royong mandiri kreatif pada peserta didik menuju profil pelajar Pancasila secara berkelanjutan dengan visi guru penggerak gerakan 2S 2U. Lanjut Pak Aziz. Ini tadi sekilas Bapak Ibu guru, sebelum berdiskusi saya sampaikan bagaimana tahapan-tahapan dalam menyusun visi sekolah ataupun visi kelas. Mungkin sebelum kita mulai diskusi, dari apa yang saya sampaikan dari panjenengan sedaya yang hari ini hadir dalam diskusi ini, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita mulai diskusinya ya. Untuk Bapak Ibu guru, Pak Aziz kembali ke anak-anak ini. Tuhan minta bantuannya ya.
Ya. Bapak Ibu semuanya, tadi saya buka dengan pertanyaan dari penjelasan saya. Tidak ada harapan saya sekilas tadi penjelasan saya tadi bisa dipahami panjenengan. Dan sekarang kita mulai diskusi. Tadi di awal pembukaan apa yang disampaikan oleh Bapak Adi atau Pak Heri, visi gambaran sederhana adalah sebuah cita-cita mau dikemanakan anak peserta didik kita, sekolah kita mau jadi diapakan. Ya inilah kalimat rumpang inilah nanti yang menjadi acuan kita dalam menyusun sebuah visi. Monggo Bapak Ibu dipesanin, tadi saya sudah bagi, kita satu-satu dulu nih. Satu yang pertama adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nah, angan-angan panjenengan dari kalimat rumpang itu monggo dijabarkan dalam sebuah tulisan. Nantinya jenengan tempel nama dulu, bawahnya adalah jawaban dari kalimat rumpang tersebut seperti apa. Monggo untuk Bapak Ibu tuangkan saja angan-angan yang menggelitik di benak panjenengan tadi, tuangkan dalam sebuah tulisan, jabarkan secara rinci supaya nanti menjadi kesimpulan dari panjenengan untuk dijadikan menyusun sebuah visi. Monggo Pak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kalau sudah mohon maaf asmane Pak, jenengan tempel nggih. Tempel di bawah nomor 1. Monggo. Di belakangnya ditempel seperti air. Monggo. Ya, belum. Tangga yang untuk Pak Saman Pak Rasul sudah memberikan angan-angan ini dari Pak Saman. Lanjut. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Heri, kalimat rumpang inilah yang akan jadi kunci nanti dalam menyusun sebuah visi. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kalimat rumpang adalah kalimat yang belum selesai. Ya, tugas panjenengan, monggo untuk bertanya kalau sudah selesai. Bapak Ibu yang sudah selesai sekalian ditempel monggo. Ya seperti saat kita mengajar anak-anak bagaimana Bapak Ibu guru menarik perhatian supaya peserta didik bisa aktif. Nah seperti ini monggo. Ini bisa digunakan salah satu untuk memberikan hasil penilaian suatu kegiatan diskusi dengan cara ini kan itu bisa. Monggo, tidak bebas. Kira-kira yang jadi anak-anak doa itu apa? Murid biar apa? Sesuai dengan kalimat depannya. Terserah. Lanjut ya, yang sambil menunggu yang nomor 1, dilanjut nomor 2. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Monggo, Pak Bang. Nggih. Lanjut Pak nggih. Dan sampai nomor ini. Mohon maaf keliru nggih untuk jawaban nomor 1. Ini di sana tadi Bu Astuti Bu Tatri ini menjawab ini atau yang salah? Oh ini ya berarti ya. Bapak ini dulu nanti terakhir itu nggih. Ya enggak apa-apa, kita lanjut yang nomor 5 dulu. Menurut saudara betul, Oke. Ini monggo Pak. Ya.
sebelah sini berarti nomor 1. Ya, ini nomor 4, 5, 6. Dulu tidak apa-apa. Perahu. Nanti pembahasannya urut dari nomor 1 karena keterkaitan, oke? Nomor 5. Nah, biar lebih asik karena ini sudah nomor 4 sudah, kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Nanti karena ini terhubung, ini nanti saling berkaitan, oke? 1, kita memberikan murid-murid yang titik-titik. Nah, nomor 1. Terus yang 2, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Dari penjelasan sekilas tadi pastinya sudah ada gambaran dari panjenengan. Monggo Pak sih kalau mungkin dari tadi ya mohon maaf mungkin tadi saya salah melihat ternyata yang kita akan itu di jawaban nomor 4. Kita mulai dari sebelah utara dulu ya. Untuk yang belakang, doa sakit mesari. Apa perlu bantuan kacamata ini? Nanti saya. Tidak usah sepanjang deh, kita lihat saja diskusi hari ini. Mungkin dengan cara itu hasilnya lebih maksimal daripada serius malah jadi ngantuk nih. Yang nomor depan dulu pindah depan, monggo dengan Pak Sawan atau Pak Asis atau di belakangnya Pak Asis biar besok. Oke. Oke, mohon maaf ini sedikit mengganggu doa yang karena mungkin agak punya kekurangan di padana, saya menulisnya kurang gede. Ya saya pikir karena doa sudah beribadah besar akhirnya ya takut saya nanti kalau tulisannya besar doa malah merasa gimana gitu kan ya. Yang nomor berapa bukan? Nomor 2 kita percaya ini loh Bu. Sama ini soalnya sama di slide ini. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Apakah sebuah benda atau sebuah makhluk hidup yang perlu diapakan? Ya, mungkin di situ. Menurut sudut pandang panjenengan ini. Saya bantu untuk tadi. Kita di sekolah mengutamakan titik-titik. Dari pas aku mana nomor 2, di nomor ngomong lho. Nggih. Bukan tahu. Iya, Bi. Nomor berapa? Dua. Ini. Ya kita kalau siji Pak ya. Ada apa-apa kalau sudah di Jepang sini tidak apa-apa. Ya sesuai dengan karakter kelas 1 ya Bu. Ya, panjenengan pas ini untuk memerankan karakter di kelas 1 sudah tepat. Unsur kemampuan kebinekaannya sudah ada di sini. Jadi kelihatannya sudah mewakili ini nanti. Nomor 3 Pak. Nomor 3 di sekolah kita mengutamakan apa? Kepentingan karya panjenengan apa istilahnya apa monggo itu sudut pandang panjenengan dari penjelasan tersebut dituangkan dengan kalimat rumpang yang seperti ini. Di sekolah kita mengutamakan apa? Nomor 3. Juga masuk juga.
tadi? Oh, berapa lima? Ini 4 sudah nomor 5 nggih. Kita warga sekolah. Kita warga di sekolah ini yatim titik-titik. Berarti tak keliru Pak. Nomor Mungkin kakak itu. juga tuh. Apa bener kok gak? Bener. Bener. Mas Papa. Papa tulis berarti nomor 5. Ya, nomor 5 Taruh di bawah nomor 5 Pak Saman nggih. Siap. Nggih. Ini kalau tidak jelas di slide yang ditampilkan oleh Pak Asis sudah jelas Pak nggih. Nggih, betul nggih, maksud Pak Asis sudah membantu ini. 5. 5, Pak Hadi nomor 5. Nomor kau tinggal ke sekolah juga. Nomor 6 kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di slide Pak Mesan mobil terlebih dulu wartawan murid atau kelihatannya periksa di Tes lunas ya. Siapa tahu. Kayak mamu Pak Ben, sambut, standar 366 untuk ini. Matur suwun Bapak Ibu semuanya yang siang hari ini sudah menyampaikan penerusan kalimat penumpang demi menuju sebuah visi sekolah atau kelas tingkah laku. Ini berarti basis tingkah laku yang Bu Tantri berprestasi, berakhlak, mulia, kreatif, dan mandiri. Komplit dari tingkah laku, karakternya ini lebih komplit. Kalau Pak Asis berpedoman pada tingkah laku mungkin seperti gambaran saya tadi ini. Pak Hadi selaku kepala sekolah ini misinya seperti apa? Coba dibaca nih. Murid yang baik itu kualitas dengan perilaku sopan santun, ya. Selain mempunyai kualitas yang unggul, juga pinginnya perilakunya seperti apa yang diharapkan sopan santun tadi. Jadi kalau boleh saya simpulkan untuk nomor 1 dari kalimat rumpang ini, harapannya, yang pertama murid apa tadi, berakhlak mulia, ya.
sebagai murid lalu satu ini sudah mengerucut di berakhlak dan bersopan santun. Setuju betul ini untuk yang pertama. Kita lanjut yang kedua nih. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Kalimat yang kedua. Kita percaya bahwa murid adalah potensi yang digali. Ya, potensi yang digali itu ini masing-masing lebar belum mengerucut ya. Ini dari Pak Salam ya, Pak Salam. Terus dari Pak Hadi, murid adalah pribadi atau individu yang punya potensi yang harus ditumbuh kembangkan. Nah, berarti mempunyai murid itu sebuah potensi, bukan sebuah kelemahan. Bu Alimah, murid adalah sebuah objek karang jahe Iya gimana? Bu Santri anak-anak yang memiliki karakter berbeda ya, keistimewaan masing-masing ya. Kalau disimpulkan jadi menggali potensi sekolah. Apa itu? Dan siswa yang dimiliki. ya mengenali Dan mengembangkan dan menunggu kembangkan potensi ya kan. kembangkan potensi nih Ya. potensi. Kopi tergambar, gambarnya lebih di maksudnya gitu. Nah, ini dapat pencerahan dari Pak Adi untuk kalimat Bang yang kedua. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa, Pak Adi? Ini Tupoksi ya. tupoksi dan profesional. Ya, di sekolah kita mengutamakan apa? Berarti kompetensi dan pekerjaannya hubungannya dengan seorang pendidik, bertanggung jawab dan disiplin. Yang Bu Santri pembelajaran yang berpihak pada anak. Dan yang Bu Alimah di sekolah kita harus mengutamakan kepentingan Murid. peserta didik. Berat Pak. Kita simpulkan dari SDKT yang ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, profesional, tanggung jawab, dan pembelajaran. Masih kok. Haruskan kalau yang profesional nggak tanggung jawab, karena profesional itu ada di dalamnya itu salah satu tanggung jawab. Tidak melekat. Profesional itu kompleks. Mencakup, bisa mencakup ya, Oke, matur suwun. Berarti tanggung jawabnya dihapus ya. Ini profesional. Profesional itu sudah Dan pembelajaran berpusat pada anak. Yang keempat, ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini Pak Adi, sekolah tempat belajar. Santri, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan. Adanya gotong royong, Pak Asis, Pak Mulan, murid di sekolah potensi yang harus digali. Ya,
Kalau kita simpulkan bareng-bareng nih, berarti sekolah lingkungan yang sehat untuk mendapatkan pendidikan yang berkarakter. Mungkin seperti itu. Betul nih, berkualitas ya. Berkualitas dan berkarakter. Jadi sekolah merupakan tempat untuk pendidikan yang menyenangkan dan Berkualitas dan kualitas dan karakter. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk ini Bu Tantri dapat menuntun serta membimbing murid. Ya, jadi kita di warga di sekolah ini yakin dapat menuntun ini berarti warga di sekolah, guru bisa menuntun warga sekolah. Menuntun berarti mengarahkan dan berarti hubungannya dengan pembelajaran ya. Pak Adi apa nih Pak Adi? Untuk mengembang memfasilitasi peserta didik untuk mengembang berarti hubungannya dengan sarana ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari 5 jawaban ini ada siapa Bu Alimah, Pak Wan, Pak Aziz adalah sekolah tempat untuk menuntun warga sekolah dan memfasilitasi di peserta didik. Dan yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Bu Tantri, jawaban dari Bu Tantri ini setiap anak itu adalah unik sehingga kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi bertumpu pada peserta didik bahwa peserta didik adalah sebuah potensi atau aset ya. Kebersihan lingkungan ini dari Pak Aziz, Pak Adi, sekolah adalah tempat berkarya. 25 kita dan warga sekolah paham untuk sama-sama mengajukan perkembangan sekolah. Yang terakhir kita warga sekolah itu paham bahwa semua potensi secara kalau kita simpulkan yang pertama kita gunanya pakai yang Bu Tantri ini setiap anak itu unik berarti ke peserta didik adalah potensi untuk dikembangkan. Bapak Ibu semuanya, harapan untuk merangkum dari 6 kalimat rompak ini sudah selesai. Jadi yang pertama adalah murid berakhlak mulia. Harapannya nanti di dalam visi sekolah termuat karakter yang bagaimana ini nanti dituangkan di dalam sebuah visi sekolah. Yang kedua, mengenal dan menumbuh kembangkan
bakat, potensi. Ini potensi yang dimiliki dituangkan juga di dalam sebuah visi. Yang ketiga, profesional dan pembelajaran berpusat pada anak sesuai dengan mungkin yang Bapak di kelas 1 ya, profil pelajar Pancasila ada di sini sudah ada. Yang keempat, sekolah merupakan tempat untuk pendidikan yang menyenangkan, hubungannya dengan kegiatan guru dalam pembelajaran, suasana kelas bersih atau tidak, ya, ini nanti kita simpulkan bareng-bareng. Dan yang kelima, sekolah tempat untuk menuntun warga sekolah dan memfasilitasi peserta didik. Terakhir, peserta didik adalah potensi untuk dikembangkan. Ini sekarang dasarnya untuk mengimplementasikan di dalam sebuah visi dari pertanian. Kita coba bareng-bareng nih. Kalimat depan sudah kita simpulkan bareng-bareng nih. Ini contoh visi sekolah kita. Dari kalimat rumpan yang kita simpulkan tadi, sekarang kita jabarkan di dalam sebuah visi sekolah, di mana tadi harus mencakup tentang murid, guru harus bagaimana dari diskusi tadi. Mungkin dari Pak Hadi, dari visi yang nantinya kita tulis untuk kita simpulkan bareng-bareng, panjenengan memberikan gambaran apa ini? Contoh saja terwujudnya warga sekolah yang beriman, bertakwa, mandiri, kreatif, terampil dan berbudaya. Kesimpulannya dari ini butuh masukan ini. Monggo untuk Bapak Ibu guru. Visi sekolah berarti ya. Iya, berarti monggo. Membentuk, menumbuh kembangkan Menumbuh kembangkan potensi peserta didik peserta didik yang berkualitas dan berkarakter. Ini dari Pak Adi. Mungkin dari Bapak guru yang lain, dari ini nanti kita simpulkan. Pak Adi dari ini menyimpulkan harapannya yang menumbuh kembangkan potensi peserta didik yang berkualitas dan berkarakter. Mungkin berkarakter ini sudah mencakup nih, sudah ada sopan santun, akhlak. Ini yang mungkin, mohon maaf, di situ ada kebinekaan. Nah, di sini kelihatannya belum ada. Serta berkebinekaan. Karena di sini kelihatannya ada dan serta berkebinekaan. Nah, karena di sekolah kita itu ada kurikulum merdeka, pastinya mengacu pada profil pelajar Pancasila. Oke, berarti ditambah ya dengan itu karakter itu kan masuk kelima. Gitu. Iya. Sudah ya.
Dan kebinekaan sudah masuk ya sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila yang mandiri, berkarakter, berkebinekaan, global sudah ada di sini. Bapak Ibu semuanya, mungkin dari Pak Aziz ada tambahan dari kalimat yang sudah kita simpulkan tadi. Aziz Ahmad Tantri bisa memberikan bantuan masukannya, menumbuh kembangkan potensi peserta didik yang berkualitas dan berkarakter serta berkebinekaan. Mungkin dari Pak Aziz menambahi atau mungkin sudah cukup. Profesional ya, profesi yang potensi peserta didik dan karena itu anak didik kalau dulu memang harus profesional ya. Kita Menumbuh kembangkan potensi peserta Nah, didik. Nggih. itu nggak ada profesional. Nah, itu nggak cukup. Nanti di misinya Nggih. nanti mengurai tentang kualitas, mengurai tentang karakter, mengurai tentang kebinekaan. Nanti dijelaskan di misinya. Di visi. Di misinya anak harus begini. Oh, gitu. Nah, itu dijelaskan di situ. Berarti ini sudah cukup seperti ini. Ya, visi itu hanya simpel. Simpel nih. Untuk Bapak Ibu guru bisa disimpulkan nggih bahwa Nah, ini pertanyaannya Pak Eko. Oke. Ini untuk peserta didik atau untuk jenengan? ini dari Visi ini jenengan atau visi untuk peserta didik? Kalau untuk jenengan, profesi harus dimasukkan. dari diskusi ini berarti hubungannya dengan kalau saya langkah-langkah menyusun sebuah visi, karena ini kalau saya pribadi mohon maaf visinya sudah. Nah ini kan bagaimana kita Yang ditujukan ke anak didik. membuat atau berdiskusi langkah-langkah menyusun sebuah visi dari diskusi. Kalau ingin ditambahkan profesi, Oke. maksudnya jangan potensi peserta didik. Oke. Peserta didik diganti warga sekolah, bisa ditambahkan satu kata lagi. Oke. Gimana Pak Di? Menumbuh kembangkan profesionalitas, potensi dan profesionalitas bagi warga sekolah, potensi dan profesionalitas, profesionalitas yang sifatnya yang atas warga sekolah. bagi Warga sekolah aja sudah cukup bahasa bagi warga sekolah itu warga sekolah kan nggih. warga sekolah Nggih. yang berkualitas serta berkebinekaan. Ada surat hukum. Ini berarti sudah cukup nggih. Menurut aku. Nggih. Kelihatannya sudah mencakup semuanya. Ya, Bapak Ibu guru, dari kegiatan diskusi pada siang hari ini tentang visi sekolah guru penggerak ini dalam kegiatan ini kita simpulkan visinya adalah menumbuh kembangkan potensi dan profesionalitas warga sekolah berkualitas dan berkarakter serta berkebinekaan. Kita setuju ya Bapak Ibu? Tambah yang Pak. Yang mana Pak? Depannya berkualitas itu tambah yang berkualitas. Pas. Berarti tata bahasanya sudah bahasanya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini berdiskusi untuk membahas tentang visi sekolah. Dari saya mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi minta maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yaitu pemberian tanggapan dari peserta diskusi pada hari ini. Anak-anak, Sedang
Terima kasih. Kegiatan selanjutnya yaitu pemantapan dari Bapak Heri Yulianto. Disilakan. Saya di sini aja ya. Oh, ada ya. Terima kasih atas waktunya. Pak Eko ini sudah selesai atau saya sudah selesai lagi? Sudah, Pak. Sudah selesai ya. Baik. Sudah bagus ya tadi Pak Eko. Detail banget dari awal dari cara mencari apa ya permasalahan untuk menjelaskan tentang gambar-gambar bangsa itu sudah bagus. Cuma menurut saya Pak Eko ini lewatan ya. Ini kan sudah mencari visi ya, eksplorasi visi. Nah mungkin di diskusi yang panjangnya ya ketika Pak Eko menyampaikan prakasa perubahannya ya, dengan tahapan kerja itu kita diskusikan. Nah, tapi sudah sebenarnya bagus arahnya sudah masuk lah. Cuma mungkin karena waktu ya kelewatan itu sudah detail sampaikan sehingga audien tahu lah maksud Pak Eko presentasi ini ngomong dari apa, terus pakai metode apa, dia bisa tahu. Cuma sayangnya ini di baca ini tidak didiskusikan. Pak Eko sudah membuat draft itu. Nah, visi itu kan ini kan visi baru ya, yang akhirnya kan visi baru. Nah, itu kan bisa bagaimana melaksanakan itu dengan bisa dilaksanakan seperti itu. Dan itu bisa disusun sangat panjang sekali. Ya ada pertanyaan, terus daftar tindakan kan audit bisa mengasih masukan tindakannya apa saja. Tapi sudah bagus mungkin untuk praktek real nanti bisa dikembangkan. Mungkin kalau saya terlalu memberi nanti saya malah. Mungkin saya akan bertanya Pak Eko. Waktu ini apa yang Pak Eko rasakan, apa yang sudah baik, ada yang belum baik. Mungkin bisa sampaikan ke teman-teman gimana tuh Pak Eko? Terima kasih kepada Pak Heri yang memberikan waktu yang kedua untuk menyampaikan dari kegiatan diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, saya jadi tahu bagaimana menggali potensi dari Bapak Ibu Guru, sudut pandang yang diambil Bapak Ibu Guru dalam menyampaikan kalimat rumpang sebagai tumpuan saya untuk menyusun sebuah visi. Ya, di sini jadi bekal saya ke depannya dalam suatu saat nanti kalau disuruh mungkin kepala sekolah atau apapun dalam menyusun sebuah visi kelas, pastinya langkah-langkah tersebut sudah bisa dipahami. Yang kedua, karena ini untuk barang baru buat saya, Pak Eri, dan mungkin Bapak Ibu Guru juga demikian, ini juga barang baru pada pelaksanaan diskusi ataupun penyusunan banyak hal-hal yang kurang tepat, mungkin ada hal-hal yang masih terlewat. Ini sebagai petunjuk saya ke depannya nanti untuk lebih baik. Mudah-mudahan kegiatan pendampingan hari ini yang didampingi oleh beliau Bapak Heri Yulianto bisa bermanfaat saya pribadi dan rekan-rekan dan bisa diimplementasikan dalam kegiatan di sekolah kita yang kita banggakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kan mungkin bisa kita nanti sudah melihat Pak Eko untuk presentasi bagaimana merumuskan visi, kemudian membuat prakasa perubahan. Itu adalah metode awalnya seperti Bapak Ibu. Tadi sudah sebenarnya sudah sangat bagus sekali tadi. Di awal sudah detail banget jelaskan dari awal bagaimana mencari visi, kemudian sampai ke bagiannya. Cuma mungkin masih ada yang lewat mungkin perbaikan bangsa. Dan saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Ibu telah membantu bersama Pak Eko, karena jadi CGP tanpa kolaborasi Bapak Ibu tidak bisa.
semua butuh kekompakan. Tidak bisa kita mau maju kompetensi PKP sendiri, saya harus lebih unggul dari itu, tidak bisa. Ini semua butuh kolaborasi. Jadi, terima kasih kehadiran Pak Eko, dan ini saya juga nanti ada project sedikit dengan Pak Eko kaitannya ini tidak di forum ini ya, tidak di apa tempat ini. Namanya kalau kami namanya coaching. Coaching itu saya bertanya dan disolusi Pak Eko, saya yang menguatkan. Saya tidak boleh memberikan solusi, tapi Pak Eko sendiri yang menyelesaikan. Cuma saya menguatkan. Sebenarnya Pak Eko punya potensi, tapi belum saya diri di situ. Itu namanya coaching. Saya tidak memberi nasihat ataupun masukan, tapi hanya menguatkan ide-ide Pak Eko. Nanti ada coaching sebenarnya dengan Pak Eko setelah kegiatan ini. Secara umum ini sudah bagus, mungkin sudah lolos. Terima kasih Pak Adi telah memberikan izin tentang fasilitasi waktu terutama ya. Iya, saya sudah betul. Terima kasih sekali. Saya di sini masih kesini itu 5 kali lagi. Masih merepotkan 5 kali lagi. Kita sampai mungkin Pak Eko itu bisa program ini sampai bulan November Desember, mungkin Desember. Dan ini sudah dirancang lagi angkatan 11. Tapi angkatan 12 tidak tahu, tidak ada tidak. Sudah akan seperti karena kemarin angkatan 10 ada yang parkir sisa CGP karena PP-nya terbatas. Jadi itu juga anggarannya juga terbatas. Pemilu Merdeka itu anggarannya luar biasa, makanya baik komplain sana sini banyak DPR ya, mungkin di DP itu sampai Pak Nadim di marah-marah ya. Itu mah anggarannya luar biasa, besar sekali. Tapi itu urusan sana. Kalau saya memang saya jelaskan ya, saya semaksimal bagaimana menempatkan diri saya sebagai pengajar praktek. Saya itu akan pengajar praktek sejak dulu. Ini diminta bantuan lagi di angkatan 10. Sebenarnya ya saya sudah pensiun sih. Untuk bergerak ini cuma karena diminta bantuan lagi ya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti Pak Eko sampai selesai dan menjadi bagian aksen di sebelah ini yang akan mentransformasi apa yang Pak Eko tahu bisa nanti dikeluarkan ke teman-temannya. Bapak Eko ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Eri yang sudah memberikan waktu untuk kami dan untuk semua. Yang penting begini Mas Eko dan Bapak Ibu yang lain, Pak Eko adalah model awal sehingga kurang sempurna hal wajar, namun melalui proses nanti akan menjadi sempurna. Jadi jangan pernah berkecil hati, yang penting berani dulu, tapi juga harus berkarakter gitu. Jadi yang namanya karakter itu moralitas lakukannya. Cuma untuk peserta didik maupun pada siapapun ini jangan menggali mas, capek. Apalagi kan sekarang orientasi kita itu kan murid menjadi sumber, bukan menjadi objek. Tadi kan sebutan objek itu objek kan naik terus. Sekarang kan klasikal manajemen. Jadi guru itu kan hanya membimbing, tidak menuntun, itu biasanya berbagai membimbing itu interaktifnya ada. Sehingga yang penting itu adalah memahami potensi, misalkan seperti kita masing-masing kan tahu ya, misalkan kalau Pak Sawan itu kan potensinya itu diam, makanya saya berikan kesempatan untuk diam, itu namanya mengenali potensi, memahami potensi, jangan menggali potensi harus itu mengembangkan, misalkan dimana diberi kesempatan mengerjakan itu adalah bentuk pengembangan dari potensi yang harus ditingkatkan namanya. Jadi begitu. Terus untuk mengurai ya wis apik lah tambahku Mas Eko saya wis JGP ya. Senang ya ngono ya. Namun jangan lupakan tugas pokoknya adalah di sekolah. Tupoksinya di sekolah. Harapan saya karena nanti di JGP terus kasihkan sehingga hal pokok yang menjadi tanggung
tanggung jawab jenengan trader, akhirnya trader apa? Nah, jenengan yang merugi. Saran saya itu dengan selalu positif thinking, berpikir yang positif. Bos pokoknya pernah merasa ini nggak usah. Dengan positif itu kita akan menemukan banyak informasi. Ya, baik itu informasi jelek maupun bagus. Tapi kalau positif akhirnya menjadi nikmat, gitu ya. Terus tingkatkan kolaborasi dengan teman-teman yang lain karena dengan setidaknya lebih mengenal perubahan di awal, sedangkan teman-teman masih kurang memahami karena memang kesempatan belum sampai, sehingga dengan dapat seperti halnya budaya penularan budaya rezeki, wah itulah yang praktekkan. Dan nanti jenengan juga bisa membantu teman-teman apabila mendapatkan kesulitan baik dalam mengikuti program CGP maupun teman-teman dalam hal melaksanakan tugas hariannya. Jenengan sudah paham perubahan, apalagi ada Pak Penambah Pak Eri, jenengan sudah banyak-banyak kualitasnya, yuk meningkat lah, ojo kualitasnya mau melorot gitu ya. Untuk visi-misi itu simpel saja kalau saya, karena visi itu hanya simpulan, sedangkan nanti dikembangkan melalui misi-misinya, nanti diuraikan melalui misi. Itu yang dapat saya sampaikan Pak Heri, dan terima kasih panjenengan dengan setia mendampingi Pak Eko yang kebetulan masih baru newcomer dan ini supersitu beliau itu, namun demikian masih berkesempatan mengambil ruang yang begitu sulit, dan doa saya adalah selalu diberi kesehatan untuk Pak Eko agar melaksanakan dengan baik sehingga sampai tujuannya. Ini belum kelihatannya PPG yang penting kalau ada kesempatan Pak, bocoran sudah 9, 10 ikut terus. iya Belum lolos. Ikut terus. Administrasi juga oke Pak. iya. Ya mungkin nanti dengan adanya Pak Eko nanti ada respon yang jauh lebih baik gitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Eko, selamat atas apa yang sudah dikerjakan hari ini. Semoga menjadi pengalaman yang berharga dan dapat mengambil bahasa Belanda diimplementasikan, berarti ya dipraktekkan loh. Karena ini kalau pasar ngobrol permain ini permain deh, dipraktekkan ya lagi setor. Itu ya. Semoga bisa dilaksanakan dimanapun panjenengan berada. Selamat dan sukses untuk Pak Eko di masa yang depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Eko beruntung ya, ini paketnya sebelum sisi apapun sudah disebut. Ini tinggal Pak Eko yang sendiri nanti ya, bagaimana memposisikan ini sudah sebetulnya luar biasa. Dipahami masih Acara yang terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu, marilah kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum